Sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, subuh ini kita masih dihadiahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Semoga dengan kesyukuran kita terhadap Allah, nikmat-nikmat Allah tersebut berubah menjadi rahmat. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tersambung pengajian malam tadi. Yang pertama hablum minallah, yang kedua yang harus diperbaiki hablum minannas. Ada yang hidup satu kamar, ikulah suami istri. Bagaul hampir 24 jam. Kesalahan hendak diperbuat, dosa hendak dilakukan satu sama lain. Maka sebelum kehadiran bulan suci Ramadan, itu harus dihabisi dengan saling membuka pintu hati. Sebab dalam pengajian bulan yang lalu sampaikan, dalam agama Islam Bapak Ibu, orang jantan dan orang berusiko berbeda. Siko itu. Kalau kami laki-laki walaupun sudah beristri, surganya tetap di bawah telapak kaki ibunya. Tapi kalau perempuan lah bersuami, junjungan pertamanya suaminya. Kasar ya. Untuk berimpak sajalah dalam agama Islam itu istri harus setahu suami. Habitulah. Itu berimpak. Mencari piti yang ustaz, nan menghasilkan ambo, nan bakar rajo ambo, piti tersebut piti ambo. Kalau lah berumah tangga, tak ada piti ambo boleh. Harta tadi harta bersama. So aku bila meninggal dunia, suami istri berhak mewarisi. Di saat istri meninggal dunia, suami pun berhak untuk mewarisi. Koi bukan dek apanya dua di media sosial. Kecil media sosial, harta istri untuk istri, harta suami untuk istri. Akan yang kalau mati maksudnya. Pada zaman dahulu Bapak, ada seorang perempuan yang sangat hebat kesabarannya. Awalnya dia memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil. Suaminya bakar jauh. Sekali seminggu bisa pulang. Dia agak jauhan karena bakar jauhnya dari rumah tempat tinggalnya. Ketika sang suamiku pulang bakar jauh, terjadilah kecelakaan. Sehingga suaminya kok koma di rumah sakit. Kalau koma kan ada bayang dari itu tuh. Ada bayang. Nggak sadar. Ternyata Bapak Ibu, di kecelakaan tadi dampaknya hampir 95% jaringannya kalian. Jaringan saraf. Stroke berat. Nggak bisa kok. Kalau nggak sadar nggak bisa kok.
Dan kondisi itu Bapak Ibu terjadilah 5 tahun dan suaminya jadi menderita sakit sampai tetangga sebelah menyampaikan kepada istri Joko, ajo nak kawaru dari nyuruh itu, nak tahu ibu Joko itu, ajo nak kawaru itu. Dan itu malah saja jali-jali menyampaikan, ya, berpisah saja lagi. Maka berkecamuk dalam hati sang istri antara menyuruhkan kecek kurang kuat atau tetap bertahan dalam kondisi suaminya yang selalu itu. Keputusan dengan bermunajat kepada Allah. Prinsip hanya pakai selagi suamiku masih hidup di bumi ini, saya tidak akan berpisah dengan suami saya. Kecuali Allah yang memisahkan lewat kematian. Lalu memasukkan ke sebuah lembaga terpis. Yang bekali anak perempuannya jago yang bernama Asma dengan nilai-nilai ajaran agama Allah. Belum sampai usia 10 tahun, anak perempuannya sudah hafal Al-Quran 3 juz. Wah, mulai agak sakit. Lalu umur dari 10 tahun sekolah menguasai Al-Quran yang 3 juz. Dibawa menjadi ayatnya tadi. Ketika menjadi ayahnya tadi, diceritakan oleh ibunya yang awalnya beliau tidak tahu. Yang menyangkut ayahnya tetap bekerja, tidak bisa pulang karena kesibukan. Menangislah sang anak ini melihat kondisi ayahnya tidak tahu juga, tidak sadar dalam kondisi koma. Suatu hari mengecek ayahnya terhadap ibunya, wahai umi, kecek anakku, izinkan engkau untuk mengunyikan ayah di rumah sakit. Biasanya ibunya saja gantian dia keluarganya, kirinya minta izin bersama ibunya satu orang mengunyikan ayahnya. Dengan pertimbangan akhirnya ibunya mengizinkan. Di anakku telah terbentuk nilai-nilai ajaran agama Allah. Di hadapan ayahnya membaca Al-Baqarah sampai habis 286. Tengah malam bangun setelah tidurnya yang sesaat, bertahajud. Habis bertahajud, akan tuak matunya tidur kembali. Habis berdoa, ketika tertidur tersebut mendengarnya seruan, bangunlah. Kecil suara tersebut. Yang menguasai alam jagat raya tidak pernah tidur, engkau tidur, bangunlah. Karena waktu ini adalah waktu doa-doa dihadapkan kepada Allah, diterima oleh Allah. Kecil suara tersebut. Tersentak dan bangunlah anaknya. Kemudian menundukkan kepala bermohon kepada Allah, membaca yang namanya Asmaul Husna Allah sebelum berdoa. Allah Akbar, Allah Aziz, menyebut kesatuan. Wahai Allah, Engkau telah selamatkan Nabi Ayub dari penyakit yang sekian lama. Di saat itu ayahnya telah menderita sakit 15 tahun, hampir 15 tahun. Engkau telah menyembuhkan Nabi Ayub yang cukup lama menderita sakit. Dan engkau telah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Dan engkau telah buat api itu dingin untuk Nabi Ibrahim, wahai Allah. Engkau yang gagah dan perkasa, engkau yang menguasai alam jagat raya. Untuk itu wahai Allah, sembuhkan
aku dengan izinmu dan takdir. Hanya takdirmu yang bisa menyembuhkan ayahku. Kecil anak perempuannya berdoa sambil meneteskan air mata. Lihatlah kalau panik, batongkan semalam suntuk, akhirnya tertidur sebelum subuh. Di saat azan berkumandang, yang mendengar suatu suara, siapa engkau? Kecil suara tersebut. Mencari tidak ada orang masuk, tidak ada orang di dalam kecuali dia bersama ibunya dan ayahnya yang masih tidak sadarkan diri. Tapi sekarang yang perhatikan kanan dan kiri, Baswara Ulu lihat ternyata itu adalah dari bibir ayahnya. Siapa engkau? Engkau tidak pantas di kamar engkau, kecil. Karena benturan mungkin ayahnya tadi luput terhadap anaknya karena sudah 15 tahun tidak sadarkan diri. Akhirnya kecil anaknya, saya adalah anak ayah asli. Ayah tidak sadarkan diri sangat lama. Maka alhamdulillah dengan kebesaran Allah, ayah hari ini sudah mulai baik. Dibawa ke dokter. Salah seorang dokter yang merawatnya itu berasal dari Amerika, tapi sudah beragama Islam. Menjadi kondisi ayahnya jatuh terperangah, heran dokter jatuh. Terjadi sebuah keajaiban. Dalam perkiraan dokter-dokter yang merawatnya tidak mungkin dia sembuh. Tapi ternyata ada rahasia Allah di balik itu semua. Akhirnya heran dokter jatuh. Yang terucap dari dokter yang merawatnya, subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Bersikir dokter-dokter itu melihat sebuah keajaiban ditunjukkan oleh Allah. Dalam perkiraan ilmu mereka, pasien pun tidak akan bisa sembuh seperti 95% jaringan otaknya dari mana? Dari benturan kecelakaan tadi. Tapi ternyata rahasia Allah di balik ilmunya manusia. Sampai akhirnya bapak dan ibu di usia yang ke-46 tahun ketika itu, istrinya kembali melahirkan seorang bayi laki-laki. Menangislah istri. Kalau seandainya aku carikan dulu, minta berpisah dari suami yang dalam kondisi sakit, alangkah murkanya Allah kepadamu. Di saat beliau sakit mau tinggalkan, tapi ternyata Allah menuntun hatiku ke istrinya untuk tetap mendampingi setia terhadap beliau selama beliau sakit. Kesabaran yang membuahkan hasil yang sangat hebat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang yang mana yang dimuliakan Allah, yang hidup satu kamar, itu kesalahan satu sama lain harus dibuka pintu hati. Suami bersalah, istri pun bersalah. Suami berdosa, istri pun berdosa. Maka sebelum kehadiran bulan suci Ramadan, habisi dengan saling membuka pintu hati. Yang kedua, ada yang hidup satu rumah, saudara dengan saudara, anak dengan orang tua hidup satu rumah. Apalagi anak kepada orang tua, kesalahan tidak dilakukan anak, dosa yang tidak dibawa anak terhadap orang tua. Malah Rasulullah sampaikan, satu kali saja orang tua berdoa untuk anaknya sudah cukup untuk keberkahan hidup anaknya dunia dan akhirat. Bayangkan kehebatan doa orang tua. Sekali saja orang yang berdoa untuk anaknya lah cukup untuk keberkahan hidup anaknya dunia dan akhirat. Makanya Bapak dan Ibu,
mengandung keberkahan hidup seorang anak terus begitu. Karena itu menggantungkan ridho fi ridho walidain wa suktil labi suktil walidain. Keredaan Allah terletak pada keredaan orang tua dan kemurkaan Allah juga gantung pada kemurkaan orang lain. Kalau orang kaya sayang Allah, kalau orang kaya senang Allah, kalau orang kaya baik Allah. Di saat orang kaya marah, maka Allah pun akan murka terhadap sang anak. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Itu orang kaya bukan itu hati itu. Memang terbukti itu Bapak. Kalau orang kaya kumarido ya, jalan kesuksesan dibentangkan oleh Allah untuk anak. Tapi di saat orang kaya waduh hatinya yang tersakiti, ada dosa penghalang dia pada Allah untuk sang anak. Makanya untuk itu Pak, kita orang kaya buka pintu hati itu untuk anak-anak Allah. Nah, ada anak yang apa salah kepada orang kaya pernah melakukan dosa terhadap orang tuanya. Sebelum kehadiran bulan suci Ramadan, seorang anak mesti meminta ridho dan maaf kepada kedua-duanya. Kadang-kadang kau parik kawannya sama sekolah menerima kalimat lagi Ramadan minta maaf. Tapi kau orang lainnya yang kiraman hidup kadang-kadang parik tangan diunjukkan untuk permohonan maaf. Padahal Allah meletakkan keredaannya pada keredaan orang tua. Karena kamu sampaikan sesudah isi Presiden Imam Masjidil Haram itu menjadi presiden imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu dengan doa ibunya. Beliau presiden imamnya. Karena cuma imami orang sok. Kalau sudah itu makin panjang bacanya makin sama orang. Ketika beliau telah membaca ayat-ayat tentang azab, tentang ancaman Allah, maka jutaan orang yang menjadi makmumnya meneteskan air mata, suaranya langsung parau di ayat tersebut. Maka beliau pun lebih banyak diposisikan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh yang bacaannya dijamarkan. Kadang-kadang dalam sehari itu ada yang beliau tidak pernah jadi imam. Kok imamnya banyak? Tapi gajinya jauh lebih besar dari gaji Presiden Republik Indonesia. Itu yang meragukan. Pengawalnya lebih hebat dari pengawal Presiden awal. Kalau Presiden awal pidatonya sebelah suci, sebelah kidaji. Kalau imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram berlapis pengawal. Yang kakinya yang jago ya pakai senjata itu. Itu karena doa orang tua. Doa ibunya. Sesudah itu sama dengan anak-anak awak ketika kita nakal. Dan nakal itu adalah hal biasa pada diri anak. Kalau ada anak-anak awak berkaca-kaca dalam masa nikah, itu hal yang lumrah. Itu masuk bermain. Disitulah harus dibentuk dan diingatkan. Jadi kalau ke masjid, anak-anak dah boleh ke masjid. Ayo tak ke masjid. Kalau kadang-kadang dah ke masjid. Apa yang salah? Yang berdagang dari siswa. Jadi orang dia siswa tetapnya bawa anak-anaknya. Tadi kau nyoba senang tahu nanti nasihat masuk pengajaran dia kan. Sehingga untuk masa yang selanjutnya dia tahu dengan hal yang benar. Di masjid, anak-anak tidak boleh ke masjid. Baik benar. Itu untuk kadar awal 25 tahun yang akan datang. Kalau yang tak terbiasa ke masjid dari ketika, tak mungkinlah dewasa nanti kadang-kadang nanti itu akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. So kecil mengungkapkan orang ketik raja-raja. Kadang kabawa ketika itu terbati menjadi kebiasaan sampai itu yang dilakukan ketika masuk ketik tersebut. Apa ibu anggota ini ngomong ke masjid didikan orang kayak gitu masuk silam. Sudah sekolah karena suatu kali ibunya datang bertamu. Dia ibunya tamu kok datang makan di rumah.
Yang ketiga yang hidup bertetangga. Sabala suku, sabala kita, nandi muku, nandi belakang. Ya dojo cici itu. Jualan sabala suku dapat aku saku, nan sabala kita dapat bunyi, nandi muku dapat eloan, nandi belakang dapat apa? Bahasa hati-hatian. Lima dunia tak akan sakit jawab. Atau dua tipe manusia nanti di akhirat. Allah tidak akan melengong ke dua tipe manusia kuat. Berpaling Allah dari dua tipe manusia. Siapa yang pertama jari su tetangga yang jahat kepada tetangga yang lainnya. Aku bapak dan ibu ayah itu bulan apa gitu saja dia jatuh. Kalaman orang. Kok mana nang buah-buahan yang macam tidak ke kenapa pada kawan. Syukur-syukur bila nyoba buah dari mana peko tetangga tu ikut saruknya sejurang dapat bila buah yang nanti tetangga ada rumah dia. Itu termasuk tetangga yang baik. Tetangga yang jahat kepada tetangga yang lainnya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Allah tidak akan melengong kayaknya nanti. Ayo ke rumah kawan, bertamu ke rumah kawan, diucapkan salam di toko pintunya jawab salam terbuka pintu masuk lagi cek duduk kita di kursi tamunya. Sudah itu nyobai ke belakang. Lah sekian lama nak muncul-muncul diimbau nak bunyi diturut kada kuat tadi tak doai mulai. Lalu buat sewa seorang di ruang tamu cekuk. Bahara suapi. Awak menjadi tamu tapi tak dilengongkan oleh tuan rumah. Jangan kue jom ini yang panggil kali. Hilang saja sudah membukakan pintu. Diimbau dapat bunyi dicari dapat masuk. Bayangkan. Yang tetangga yang jahat kepada tetangga yang lainnya nasibnya nanti serupa itu. Allah tidak akan melengongkannya. Yang kedua Bapak dan Ibu, waqatifur rahmi, orang yang suka memutus silaturahim. Oh hebatnya orang yang sesu. Kok malaki Ramadan atau Idul Fitri, kemana anak tadi dibawa di apa? Karena ke rumah neneknya, ke rumah di sana apa, ke rumah bako. Pada itu awak diminangkut ratu-ratu memang lebih dekat dengan pihak ibu karena garis keturunan ke ibu. Sehingga anakku lebih dekat dengan pihak ibu ketimbang pihak apa. Maka di hari bayi, bulan bayi, malaki Ramadan atau Idul Fitri, anak-anak saya pun dibawa di apaknya ke rumah bako di sana apa. Udah pak kunah, bapak datang kalian ini. Wah di apa? Bapak itu kalian menyebut. Diperkenalkan. Oleh santiang orang kayak hari ini, nak ke rumah bako di sana apa yang anak-anak kapasitas tinggi dan sekolah. Itu. Bayi masuk ke dalam besok hari mau aku ini kalian pernah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tetangga bertetangga Bapak Ibu harus saling memaafkan. Kok ada gesekan jalinan tadi hati dan kurang rokit salam mohon sebelum kehadiran bulan Ramadan, perbaikilah dengan membuka pintu hati. Orang yang bertakwa itu bukan minta maaf sifatnya, tapi wal afina anin nas, dia mau kepada manusia. Manusia yang yang bersalah kepada dirinya. Kalau dia mau Bapak Ibu, hendak ditunggu dan meminta hatinya cakulah terbuka. Hendak pada orang datang kayaknya untuk minta mohon, hatinya cakulah terbuka untuk memberi maaf. Makanya kedua itu keluarga itu lah agak payah disiapkan kayak aku itu saudara itu, orang kayak itu, lagi mau orang yang pak, lagi mau orang ibu, lagi mau orang yang mak, lagi mau orang yang tak, dia mudah-mudahan melati gapai meninggalkan dunia
itu sebelum meninggal dan tidak memohonkannya udah kejadian. Makanya kalau ada keluarga kita lagi payah, bisa kan? Ada yang mau kasih orang yang Pak. Mudah-mudahan sebelum meninggalkan dunia dalam bagi maaf seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dengan itu sampaikan alhamdulillah sebelum ibu kami Pak meninggalkan dunia, beliau lah memohonkan itu kasih. Tak pernah memohonkan. Kalau memintakan maaf kepada kaum muslimin, tanggung jawab ahli waris. Kalau menyampaikan utang piutang kepada ahli waris, tanggung jawab ahli waris. Tapi kalau bagi maaf, itu tidak ada hak ahli waris di situ. Tersangkut dengan si mayat langsung. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, itu yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Saling membuka pintu hati. Kadang-kadang dia rusak tadi hati jago, kalau serobok di sebuah jalan, namun hanya mencari jalan yang lain. Nah, itu benar kalau hati kalau rusak. Kau lagi Ramadan kau yang tadi kedua. Tidak salah lo kasarnya. Lagi yang mau gue itu dek kurang kapuasu. Ayo belum tahu kapuasu. Kurang dan kapuasunya. Dek itu kapuasu, dek awak kapuasu, mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan di jalan serupa itulah Bapak Ibu sampai kita tukar Ramadan untuk bisa mensomanya, bisa mengkomanya. Awak mempersiapkan diri sehingga puasa pada siang hari bulan Ramadan dan mendirikan malam-malam Ramadan lewat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, berimpak dan lain sebagainya. Sehingga sampai waktu tidak sekedar sampai umur, sampai usia, tapi bisa mengamalkan amalan-amalan selama bulan suci Ramadan. Pada itu, ma tahu Ramadan yang katibu, awak nak dia jangan tahu mua ya Allah. Maka Ramadan tahun ini, bahannya kita lakukan amalan sebaik dan sesempurna mungkin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, buka saja pengajian itu, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum Ramadan, mari kita buka pintu hati kita untuk saling bagi mohon. Selaku anak orang selaku adik kakak, saudara kalian sana, mohon maaf kalau ada katu-katu, ya, tutur katu, ucapan, perilaku, perbuatan ambo yang kurang berkenan selama. Ya, kadang-kadang awak mengaji orang kesimpulan juga. Ya, mudah-mudahan yang itu dimasukkan oleh Allah, disampaikan Allah kepada bulan Ramadan dalam kondisi yang mensucikan diri. Mudah-mudahan Allah bisa melaksanakan amalan-amalan selama bulan Ramadan itu dengan baik dan sesempurna mungkin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.